Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di jam pelajaran Penjas Orkes, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebugaran jasmani. Nah, di dalam materi ini nanti saya akan menyebutkan beberapa materi. Salah satunya adalah pengertian kebugaran jasmani. Selain pengertian dari kebugaran jasmani, saya nanti akan menjelaskan juga tentang manfaat kebugaran jasmani, unsur-unsur kebugaran jasmani, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam kebugaran jasmani. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertiannya dulu. Pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh dalam melakukan suatu aktivitas sehari-hari tanpa merasakan lelah yang berlebih. Kebugaran jasmani itu sering disebut juga dengan kemampuan fisik seseorang. Jadi, sebagai contoh misalkan, ada dua orang, si A dan si B, melakukan suatu aktivitas yang sama dalam waktu yang sama, tetapi mereka menghasilkan hasil yang berbeda. Si A itu lebih mudah lelah dibandingkan dengan si B. Nah, jadi si B ini memiliki kemampuan atau tingkat kebugaran jasmani yang lebih bagus dibandingkan dengan si A. Nah, itu tadi adalah pengertian dari kebugaran jasmani. Sekarang kita membahas untuk materi yang kedua. Materi yang kedua adalah manfaat dari kebugaran jasmani. Sebenarnya manfaat kebugaran jasmani itu ada banyak sekali. Tetapi nanti di sini saya hanya akan menyampaikan sedikit dari beberapa manfaat kebugaran jasmani. Manfaat yang pertama dari kebugaran jasmani itu adalah menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi itu bisa menjadi penyebab berbagai gangguan kesehatan dan penyakit seperti stroke, gagal jantung, bahkan hipertensi itu bisa menyebabkan kematian. Nah, dari melakukan kegiatan kebugaran jasmani secara rutin, itu bisa mengatur tekanan darah seseorang, sehingga tekanan darah itu bisa stabil dan relatif normal. Manfaat yang kedua adalah mengurangi LDL. Apa itu LDL? LDL adalah low density lipoprotein, atau bisa disebut juga dengan lemak jahat. Lemak jahat yang ada di dalam tubuh kita. Nah, lemak yang ada di dalam tubuh kita itu ada lemak jahat dan lemak baik. Kalau lemak jahat itu harus kita kurangi, jangan sampai menimbun lemak jahat di dalam tubuh kita. Nah, manfaat yang ketiga adalah mencegah obesitas. Obesitas disebut juga dengan kegemukan. Kenapa seseorang bisa mengalami obesitas? Karena seseorang tersebut kurangnya aktivitas, kurang melakukan aktivitas. Jadi, kebugaran jasmani yang melatih fisik bisa membantu menjaga berat badan lebih ideal dan membuat tubuh lebih banyak beraktivitas, sehingga berat badan kita ideal dan tidak terjadi obesitas. Manfaat yang keempat adalah menambah energi. Kenapa bisa menambah energi? Karena dengan melakukan olahraga secara rutin, itu seseorang bisa tidur lebih nyenyak dan terhindar dari stres. Jadi kalau misalkan kita olahraga secara teratur, tidur kita di malam hari itu bisa lebih nyenyak lagi, bisa lebih pulas lagi, kualitas tidurnya itu lebih bagus dan lebih terjaga. Sehingga pada waktu kita bangun di pagi hari, itu energi kita itu pulih, kita bugar, kita sehat. Nah, hal itu membantu energi kita di dalam tubuh itu menjadi bertambah. Manfaat yang kelima adalah mencegah diabetes. Diabetes itu bisa dicegah dengan cara kita berolahraga setiap hari. Nah, contohnya adalah melakukan jogging selama 30-45 menit. Itu jauh lebih baik daripada kita mengkonsumsi obat-obatan. Jadi sebisa mungkin kita hindari obat-obatan. Gitu ya. Untuk manfaat yang keenam adalah menurunkan risiko kanker.
Pada dasarnya setiap manusia, setiap orang itu punya resiko menderita penyakit kanker. Tetapi setiap orang bisa menekan resiko kanker tersebut dengan melakukan latihan kebugaran jasmani, dengan melakukan aktivitas dan latihan fisik, sehingga seseorang bisa terhindar dari penyakit kanker atau meminimalisir penyakit kanker. Itu tadi adalah manfaat-manfaat dari kebugaran jasmani. Sekarang kita akan membahas tentang unsur-unsur kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama adalah kecepatan atau speed. Yang kedua, kekuatan atau strength. Yang ketiga adalah daya tahan atau endurance. Keempat adalah kelenturan atau flexibility. Yang kelima adalah kelincahan atau agility. Yang keenam adalah keseimbangan atau balance. Dan unsur yang ketujuh adalah ketepatan atau accuracy. Untuk yang pertama adalah kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu aktivitas dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jadi, semakin singkat seseorang melakukan sesuatu aktivitas, berarti seseorang tersebut memiliki kecepatan yang sangat bagus. Latihan yang dipakai untuk melatih kecepatan itu adalah lari cepat atau sprint. Lanjut ke nomor 2, kekuatan. Kekuatan adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan aktivitas fisik. Nah, latihan kekuatan itu ada beberapa. Kekuatan yang bisa dilatih contohnya adalah kekuatan otot tungkai, kekuatan otot punggung, kekuatan otot perut, kekuatan otot lengan. Masing-masing dari bagian tersebut bisa dilatih dengan cara, misal, kekuatan otot tungkai. Kekuatan otot tungkai itu bisa dilatih dengan 1 squat jump atau naik turun bangku. Kekuatan otot punggung bisa dilatih dengan menggunakan pick up. Kekuatan otot perut bisa dilatih menggunakan sit up, latihan sit up. Dan kekuatan otot lengan itu bisa dilatih dengan menggunakan latihan pull up, push up, ataupun angkat beban. Unsur yang ketiga adalah daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas dalam waktu yang lama tanpa mengalami suatu kelelahan. Jadi di sini maksudnya adalah seseorang tersebut melakukan aktivitas dalam waktu yang sangat lama, tetapi dia masih mempunyai cadangan energi untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Jadi dia masih bisa melakukan aktivitas tersebut tanpa merasakan kelelahan. Itu adalah daya tahan. Latihan yang dipakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang itu adalah skipping dan jogging. Lanjut ke unsur yang keempat. Unsur yang keempat adalah kelenturan. Kelenturan adalah keleluasaan pergerakan otot-otot tubuh, khususnya persendian. Nah, untuk kelenturan ini bisa dilatih dengan yoga, kayang, dan juga split. Untuk kelincahan sekarang. Kelincahan adalah kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi yang lain. Contoh misalkan, pergerakan dari depan ke belakang atau dari kanan ke kiri. Latihan yang digunakan untuk melatih kelincahan itu adalah lari zigzag atau disebut juga dengan zigzag run. Unsur yang selanjutnya adalah keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Keseimbangan adalah kemampuan tubuh dalam mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dilakukan dengan baik.
latihan yang dipakai untuk meningkatkan keseimbangan kita itu adalah sikap lilin. Kenapa sikap lilin? Karena pada saat kita melakukan gerakan sikap lilin, pada saat kaki kita terangkat ke atas, kita harus menjaga bagaimana caranya supaya kaki itu tetap terjaga di atas. Yang kedua adalah berjalan di atas balok titian dan berjalan menggunakan egrang. Jadi semuanya ini nanti akan menggunakan keseimbangan. Tanpa adanya keseimbangan, kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Unsur yang ketujuh adalah ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan tubuh dalam mengendalikan gerakan terhadap sasaran yang ingin dituju. Cabang olahraga yang menggunakan ketepatan itu contohnya adalah bowling. Jelas sekali ya, kalau misalkan bowling itu kita harus tepat sasaran supaya semuanya bisa jatuh. Yang kedua adalah memanah. Yang ketiga adalah menembak. Jadi bowling, memanah, menembak itu adalah cabang olahraga yang membutuhkan ketepatan. Latihan yang digunakan untuk meningkatkan ketepatan itu apa? Contohnya yang pertama adalah memasukkan bola ke dalam keranjang. Jadi kita itu dalam jarak yang tertentu, di depan kita ada keranjang dan kita memegang bola. Bagaimana caranya supaya bola itu masuk ke dalam keranjang? Cara yang kedua adalah melempar botol yang sudah disusun secara berjajar. Nah, itu semua harus kita jatuhkan. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur dari kebugaran jasmani. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Faktor-faktor kebugaran jasmani itu antara lain, yang pertama adalah umur atau usia. Jelas sekali, kebugaran jasmani itu paling maksimal terjadi pada seseorang yang berusia 25 sampai 30 tahun. Jadi pada saat usia 25 sampai 30 tahun itu mereka memiliki kebugaran jasmani yang bagus. Nah, kalau lewat dari usia tersebut, kebugaran jasmani itu akan menurun karena disebabkan oleh penurunan kapasitas fungsional seluruh anggota tubuh. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin itu juga menentukan kebugaran jasmani seseorang. Seorang laki-laki memiliki kebugaran jasmani yang lebih baik dibandingkan perempuan. Contoh misalkan, ada laki-laki dan perempuan mengikuti suatu kegiatan yang sama, melakukan aktivitas yang sama, dalam waktu yang sama. Tetapi perempuan ini lebih mudah merasakan lelah dibandingkan anak laki-laki. Berarti dari sini bisa disimpulkan bahwa perempuan itu memiliki kebugaran jasmani yang kurang bagus dibandingkan laki-laki. Jadi kebugaran jasmani laki-laki itu lebih baik dibandingkan perempuan. Faktor yang ketiga adalah makanan. Makanan. Pada saat kita mengkonsumsi makanan, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misal, kandungan gizinya. Jelas, pada waktu kita mau makan makanan, kita harus lihat kandungan gizinya ada apa saja yang di dalamnya. Bermanfaat tidak untuk kita, bermanfaat tidak untuk kesehatan tubuh kita. Yang kedua adalah bahan makanan yang berkualitas dan layak dikonsumsi. Nah, pada saat kita mau memakan sesuatu itu kita harus tahu, oh, bahan ini masih layak tidak untuk kita konsumsi, masih segar tidak, masih bagus tidak untuk kita konsumsi. Nah, dan yang terakhir adalah cara pengolahannya. Cara pengolahan itu harus tepat supaya kita bisa mendapatkan gizi yang kita butuhkan. Ada juga yang cara memasaknya salah sehingga gizinya itu hilang. Jadi kita hanya memakan tanpa gizi. Nah, dari makanan kita juga harus menghindari makanan instan. Karena makanan instan itu tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya, faktor yang selanjutnya adalah rokok. Seperti kita tahu, rokok itu tidak baik untuk kesehatan, ya. Jadi seseorang yang merokok itu mengalami penurunan daya tahan tubuh. Jadi seseorang yang merokok dibandingkan dengan seseorang yang tidak merokok, itu daya tahan tubuhnya lebih baik, lebih bagus
orang yang tidak merokok. Karena apa? Kandungan yang di dalam rokok itu tadi tidak baik untuk kesehatan. Seperti kita tahu, salah satu kandungan yang ada di dalam rokok itu apa? Nikotin. Nikotin itu sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi itu tadi materi-materi kita hari ini. Ada pengertian, ada manfaat, ada unsur-unsur, dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Itu tadi materi dari saya. Cukup sekian dan sampai di sini. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih yang sudah memperhatikan dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.